Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menikmati video terbaik di YouTube ini, silakan teman-teman untuk Baik sekalian, subscribe. kita akan membahas tentang 9 pilar bisnis. Bapak Ibu ketika memahami 9 pilar bisnis, kemudian nanti mulai diaplikasikan, mulai dipahami dulu, dikunyah-kunyah di pikiran masing-masing, kemudian difahami, kemudian dipraktekkan ya dalam rangka kerja-kerja sukses kita di HNI, maka insya Allah ini akan menjadikan semakin kuat, semakin kokoh sebagai booster kesuksesan Bapak Ibu sekalian bersama bisnis HNI HPAI. Nah, nih langsung ya. Tes ya. Baik, saya pakai ini. Oke, siap. Bismillah Bapak Ibu. Saya akan berikan pointer ya, gambaran dari konsep 9 pilar. Gini rasanya lebih. Oh enggak. Gini aja. Sudah siap semua ya? Bismillah ya. Sudah siap semua, catatannya disiapkan. Buka pikirannya, buka hatinya, kemudian tancapkan niat bahwa insya Allah ini sebagai satu proses belajar, dan Bapak Ibu berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya dimudahkan untuk memahami seluruh materi yang disampaikan dan dimudahkan untuk menjalankan apa-apa ilmu yang didapatkan pada hari ini. Baik. Mudah-mudahan gambar saya bagus nih. Oke. Ini 9 pilar bisnis yang ada nomor 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian ini 5. Oke. Sampai pembahasan 5 poin dulu, yang ujung-ujungnya nanti kalau 9 pilar bisnis ini kuat sekali, kokoh sekali Bapak-Ibu sekalian, maka akan menghasilkan yang namanya profit. Nah, saya tulis ya, profit. Profit itu apa sih? Profit itu adalah untung, ya, untung, keuntungan atau hasil ya berupa uang. Kayak gitu. Baik, Bapak Ibu, yang pertama adalah supaya bisnis ya menghasilkan profit ya, di ujungnya adalah profit yang menarik, yang besar. Kalau di HNI adalah bonusnya gede. Ya, tadi Pak Fadli sudah sampaikan beberapa step-stepnya. Nah, kita bedah lagi, lebih dalami lagi saat ini dengan pemahaman dari 9 pilar bisnis. Ya, pastikan ke-9 pilar ini terpenuhi oleh kita semua, oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah omset. Omsetnya harus gimana? Omsetnya harus naik setiap bulan. Omsetnya harus besar, gitu. Bapak Ibu jangan berharap kemudian profitnya atau bonusnya gede, bonusnya besar, sementara omsetnya kecil, nggak bisa. Ini nomor 1. Silakan ditulis ya. Nomor 1 adalah omset. Omset harus besar. Tetapi kalau bicara di HNI, maka kita nggak bisa sekedar punya omset yang besar, ya. Maka seperti disampaikan Pak Fatoni, tangga berikutnya adalah pangkatnya harus tinggi, Bapak sekalian. Apa pangkat tinggi? Yaitu Executive Director, ED 35%. Executive Director 35%. Nah, Bapak Ibu, harus ada korelasi antara omset dengan pangkat. Pak, kalau omsetnya besar tapi pangkatnya kecil apa bisa? Oh, bisa. Pak Fatoni sudah ED, Executive Director, ya. Omsetnya besar. Nah, beliau punya mentor. Mentornya omsetnya besar nggak kira-kira? Pasti besar. Lebih besar dari Pak Fatoni. Tapi ternyata Pak Fatoni punya mentor yang pangkatnya belum tinggi. Pangkatnya baru senior manager. Kenapa? Karena hanya omset besar. Tapi peringkatnya, pangkatnya belum executive director. Oke,
Mudah-mudahan bisa difahami. Ini penjelasan lebih detailnya nanti akan dibahas di agenda-agenda pendalaman tentunya bersama mentor-mentor ED dan LED Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah customer satisfaction nomor 2. Kepuasan customer, kepuasan konsumen, kepuasan pelanggan Bapak Ibu. Siapa pelanggan Bapak Ibu? Para mitra Bapak Ibu sekalian. Atau calon mitra Bapak Ibu sekalian yang kemudian nanti direkrut, diajak gabung, direkrut menjadi mitra. Mereka perlu terpuaskan. Terpuaskan apa? Terpuaskan kehausannya di HNI. Keponya apa nih? Keponya tentang KHT. Oh, ada sarananya. Setiap Kamis ada konsultasi dan pembahasan tentang ilmu-ilmu kesehatan. Nah, di sana disediakan oleh HNI. Kita sudah punya tuh alat bantunya, sarana-sarananya. Maka ajak, informasikan. Oh, ternyata menarik ya. Oh, terbuka lagi paradigma saya tentang kesehatan. Pak Sudarmadi luar biasa penyampaiannya. Simple, mudah difahami, diaplikasikan, dan ternyata alhamdulillah dengan izin Allah berhasil gitu loh. Ya, lebih sehat. Kemudian yang sakit diizinkan sembuh. Begitupun dengan Umi Sabil. Oh, gayanya berbeda, tapi kemudian mereka punya ilmu yang sangat luar biasa yang kemudian memberikan kepuasan atas dahaga ilmu tentang kesehatan. Nah, dan ternyata apa? Ini disediakan oleh perusahaan HNI gratis Bapak Ibu sekalian. Enggak gratis sih, Bapak Ibu tetap harus keluar biaya untuk kuota. Nah, itu. Tapi tidak harus bayar ikut kelasnya, ikut trainingnya, enggak. HNI sudah siapkan, HNI yang bayarin semua, fasilitasi semua. Maka ini harus terpenuhi, customer satisfaction. Ketika Bapak Ibu sebagai mentor mungkin juga belum punya cukup pengetahuan, kapasitas untuk menjelaskan keilmuan KHT, Tibun Nabawi, maka ajak ke sana. Ikuti setiap Kamis siang, ikuti. Ya, siapkan catatannya. Nanti jangan lupa pastikan ilmu-ilmu yang diajarkan dipraktekkan. Kemudian diajarkan kepada mitra-mitra, di-sharingkan kepada para mitra, seperti itu. Terus apalagi tentang keilmuan bisnis. Bapak Ibu, bagaimana supaya customer kita, mitra kita, atau calon mitra kita terpuaskan? Maka berikan edukasi tentang peluang-peluang bisnisnya, edukasi tentang bagaimana mengejar karirnya di HNI. Dan tentu semua harus dilakukan dengan etika yang baik. Dilakukan dengan attitude yang baik. Bapak Ibu sekalian sebagai leadernya, sebagai mentornya. Dengan akhlak yang baik, ya, dengan cara-cara yang terbaik, ya, yang sesuai dengan koridor syariat dan juga sesuai dengan apa-apa yang sudah ditetapkan oleh support system. Maka insya Allah kalau sudah kita lakukan upaya-upaya seperti ini akan lebih memudahkan customer satisfaction terjadi. Kalau ada kepuasan pelanggan, maka insya Allah ini akan menjadi salah satu pilar untuk kemudian omsetnya naik. Akan menjadi salah satu pilar supaya omsetnya stabil, ya, kokoh, bahkan naik. Seperti itu. Baik, kemudian yang ketiga adalah cost atau biaya, beban. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya profitnya naik, ya, hasilnya besar yang kita dapatkan, bonus HN-nya sudah besar, tapi kemudian jangan sampai, misalnya Bapak Ibu bonusnya penghasilannya sudah 30 juta, sudah 50 juta, tapi biaya-biayanya terlalu besar. Maka biayanya direduksi, diturunkan, harus diukur, diatur, ya. Tetap biaya harus ada. Misalnya Bapak Ibu datang ke tempat mitra untuk silaturahim, ngadakan home sharing, ya. Kemudian bawa kopi 7 elemen untuk diseduh bareng di sana. Itu kan biaya. Ya, itu biaya untuk kemudian menjaga, mengokohkan tim seperti itu, maka perlu dilakukan. Tetapi tidak berlebihan, perlu terukur, ya, perlu terukur. Misalnya Bapak Ibu yang hari ini bonusnya baru 500.000, wah saya kalau kemana-mana HS kemudian bawa kopi sevel Pak, ya habis bonus saya, belum lagi hitungan bensin, ya maka diukur, diatur. Tidak harus dengan kopi sevel, misalnya cukup dengan air mineral dulu, gitu. Bisa diperkirakan masing-masing. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang bonusnya belum besar misalnya,
kemudian mau membangun jejaring, mau membangun bisnis di berbagai daerah. Maka hari ini alhamdulillah kita bersyukur ada hikmah di balik pandemi, orang-orang mulai tersadar tentang pentingnya berkomunikasi lewat Zoom misalnya, ya, atau WA, video call. Yang dulunya Bapak sekalian, dulunya banyak di antara para leader ini ketika mereka membangun tim di berbagai daerah itu harus kopdar, itu harus datang gitu loh. Punya mitra di Sumatera harus naik pesawat, punya mitra di Kalimantan, naik pesawat ke sana bolak-balik. Ternyata biayanya besar. Bonusnya besar, tapi biaya yang dikeluarkan juga besar. Nah, maka kemudian profit atau hasil dari bonus ini berkurang gitu. Nah, sekarang mulai kemudian ya tetap kopdar itu penting ya, karena ketika kita ketemu ada mulai kekuatan, kedekatan secara personalnya semakin kuat, tetap perlu. Tetapi kita bicara tentang poin nomor 3 adalah cost, biaya, maka perlu mulai diatur. Ya, setelah gimana nanti kopdarnya, biayanya perlu diatur seperti apa. Cari yang lebih efektif. Ya, tapi kemudian lebih menghasilkan. Nah, seperti itu. Kemudian poin yang keempat apa? Poin yang keempat adalah kinerja Bapak Ibu. Kinerja Bapak Ibu sekalian bersama tim. Maka tadi di awal saya sudah edukasikan tentang pola sederhana, melanjutkan pembahasan Pak Fatoni tentang tangga-tangga tadi. Bahwa Bapak Ibu sekalian yang sudah punya mulai hasrat, mulai punya keinginan yang besar untuk bertumbuh, untuk berhasil di HNI, maka mulai membangun habit, kebiasaan-kebiasaan sukses, yaitu TP 200 poin di pekan pertama setiap bulan. Tuntas di pekan pertama. Tuntas maksimal tanggal 7 setiap bulannya. Syukur-syukur bagus-bagus tanggal 1, tanggal 2 sudah 200 poin. Sudah terinput gitu loh. Sudah terinput melalui HSIS, sudah muncul di AVO. Saya sudah tuntas 200 poinnya. Ya, tadi saya memberikan contoh saja produk-produk yang coba saya intens gunakan gitu ya. Ternyata sudah 160 poin itu loh. Atau Bapak Ibu boleh dengan produk yang lain gitu. Nah, ini diantara sederhananya adalah kinerja ya, itu dimulai dari Bapak Ibu sekalian kita memiliki semangat yang betul-betul berkobar, dan kemudian semangat itu kita tularkan kepada para mitra sehingga kemudian kita bergerak bersama. Dimulai dari apa? Dimulai dari apa tadi? PCA. Ya, PCA itu P-nya adalah pakai produk. Tapi bukan sekedar pakai, loyal pakai produknya. Bapak Ibu, banyak agen HNI yang berharap bertumbuh, ingin berhasil di bisnis ini. Tapi kemudian mereka masih pilih-pilih, produk HNI ini mahal. Produk yang saya cari yang itu aja, cari yang lain, penggantinya yang lain. Saya pakai produk yang lain aja gitu. Saya nggak mau pakai deterjennya HNI, saya mau pakai yang lebih murah aja misalnya. Saya nggak mau pakai sabunnya HNI, saya mah ngopinya aja HNI. Ya nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu untuk kita berhasil di HNI perlu ruhnya HNI. Terbranding HNI. Bukan hanya kaosnya, pinnya, bajunya, topinya, tasnya HNI. Bukan hanya itu. Tetapi yang masuk ke dalam tubuh kita adalah produk-produk yang dihasilkan dari HNI. Yang ada branding HNI-nya. Tapi bukan sekedar branding HNI. Ini betul-betul terinstall. Ya, betul-betul kuat masuk ke sel-sel tubuh kita Bapak sekalian, ke peredaran darah kita. Udah HNI banget. Ya, kalau bahasa anak-anak muda sekarang, gue ini udah HNI banget bro, gitu. Kenapa? Karena ngopinya HNI, susunya HNI, suplemen-suplemen yang lainnya HNI gitu. Zaitun di luaran banyak, tapi kita pilih HNI. Kenapa? HNI hadirkan produk-produk terbaik di kelasnya Bapak Ibu. Gitu. Habatus sauda di luaran banyak, propolis di luaran banyak Bapak Ibu sekalian. Sekarang pun lagi booming. Tapi kita hari ini memilih HNI Bapak Ibu sekalian. Kita hari ini memilih HNI. Kenapa? Karena konsep PCA bukan sekedar pakai, tapi loyal pakai produknya. Loyal Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak loyal nggak bisa Bapak Ibu sekalian ingin berhasil. Kalau nggak loyal Bapak Ibu sekalian nggak bisa. Saya jamin
Bapak Ibu nggak akan berhasil. Karena ada vibrasi yang menghambat keberhasilan. Ya, Bapak Ibu nggak HNI banget gitu loh. Hari ini leader-leader yang meskipun secara kemampuan public speakingnya, retorikanya banyak yang biasa-biasa aja. Bahkan cara menyampaikannya nggak menarik gitu. Kalau ngomong apa ya, gitu. Tapi bonus salah nyebut itu mereknya, diapers gitu ya. Kemudian sebentar lagi muncul apa tuh? Masker HNI. Kita pakai, jangan beli yang lain Bapak Ibu. Kalau masih ada ya pakai, habisin. Setelah itu kita pakai masker HNI Bapak Ibu sekalian. Saya sudah pakai, itu luar biasa. Nyaman, lebih enak, sirkulasi buat bernafas, nggak ngap gitu ya, kalau bahasa orang Bekasi gitu, nggak ngap gitu, tidak pengap, enak gitu ya. Dan ini luar biasa, kualitasnya the best ya. Terus kemudian nanti akan segera hadir apa tadi nih? Minyak kayu putih gitu ya. Minyak telon. Pakai Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak mau PCA, mau home sharing, mau keluar, mandi dulu seger, pakai itu. Kita hari ini belum keluarkan minyak wangi HNI. Maka pakai minyak telon, jangan minyak wangi Bapak Ibu sekalian. Pakai minyak telon. Ih, Pak Haji Imam gitu ya. Kok pakainya minyak telon? Nggak apa-apa, karena ini produk HNI. Saya ingin membranding diri saya dengan HNI. Gitu. Supaya kuat. Orang curious, orang penasaran, orang kepo. Ini apa-apaan sih gitu. Jangan-jangan Pak Imam punya bayi lagi gitu ya. Ya nggak apa-apa juga kalau punya bayi lagi. Tapi kebetulan memang nggak punya bayi. Anaknya sudah besar semua gitu loh. Sudah pada jadi ustadz, ustazah, hafiz Quran semua. Belum ada yang bayi lagi. Tapi kemudian kitanya yang jadi bayi gitu loh. Maksudnya apa? Ruhnya, semangatnya supaya orang itu suka. Nggak ada orang itu yang sama bayi sebel, benci, nggak ada. Bayi itu disukai. Maka mulailah memiliki ya hal-hal positif seperti halnya bayi. Dan kita mulai dari produk HNI nanti kalau sudah keluar. Minyak kayu putihnya, minyak telonnya. Nah gitu. Suara masih jelas ya insya Allah ya? Jelas. Oke, ini ada yang suaranya putus-putus. Mungkin sinyalnya Bu Sulis ya. Baik, saya lanjutkan. Ini sudah 4 pilar. Jadi pilar pertama adalah omset yang harus naik setiap bulannya. Bapak Ibu nggak boleh punya omset misalnya tinggi sekali di 1 bulan, bulan berikutnya turun tajam. Berarti terkait dengan kinerja, yaitu poin nomor 4. Kinerjanya nggak benar berarti. Berarti tidak membangun tim yang solid. Ya, seperti Pak Fatoni sampaikan, berarti bekerja sendirian. Working alone. Padahal bisnis ini adalah bisnis duplikasi Bapak Ibu sekalian. Kinerja itu akan seiring bertumbuh dengan adanya duplikasi dari para mitra. Duplikasi bisa terjadi kalau Bapak Ibu sekalian memberikan customer satisfaction-nya, memberikan layanan terbaik sehingga puas mitranya. Mitranya puas, maka kinerjanya meningkat. Ini berhubungan semua Bapak Ibu sekalian. Gimana caranya? Siapkan sarana prasarana, sampaikan alat-alat bantunya, edukasikan supaya kemudian mereka mandiri, mereka bergerak, mereka siap melakukan Bapak Ibu sekalian. 2 sayap tadi dijalankan. Sayap bisnis, sayap herbalisnya, sayap kesehatannya. Nggak bisa salah satunya, nggak bisa Bapak Ibu. Karena ini ciri khas HNI. Sesederhana apapun pemahaman Bapak Ibu sekalian tentang konsep kesehatan Tibun Nabawi, maka itu perlu terinternalisasi, perlu terinstal kuat, dan perlu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari hal yang sederhana yang saya contohkan. Minum madu atau extra food boleh. Kemudian minum zaitun Bapak Ibu sekalian. Ini sunnah Nabi, dipraktikkan oleh para sahabat. Kalau kita mau unggul seperti para sahabat Nabi, meskipun nggak mungkin kita bisa seperti para sahabat, setidaknya kita meniru. Dapat spiritnya, dapat semangatnya, dapat kekuatan-kekuatan yang kemudian kita coba mudah-mudahan ya Allah berikan. Maka ikuti sunnah Rasulullah. Karena di dalam sunnah ada kejayaan. Kalau kita belum bisa melakukan amalan-amalan sunnah yang besar-besar, yang dahsyat-dahsyat, maka yang sederhana, kita mulai dari membangun aset kesehatan diri kita dengan menjalankan protokol kesehatan sesuai sunnah Nabi. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, bagus Bapak Ibu sekalian. Tapi nggak cukup. Harus dibangun dulu imunitasnya.
Kalau cuma pakai masker doang, pakai cuci tangan aja, cuma jaga jarak aja, masih bisa kena virus, Bapak Ibu sekalian. Masih bisa kena kuman-kuman yang lain, penyakit-penyakit yang lain. Banyak sekali penyakit-penyakit. Kalau hanya 3 hal itu nggak cukup. Maka pondasinya perlu dibangun sebelum melakukan 3 hal. Atau beriringan bersamaan melakukan protokol kesehatan yang diterapkan WHO tadi. Apa itu? Bangun imunitas diri kita. Bangun imunitas ini dimulai dari membangun keimanan kita, Bapak Ibu sekalian. Menjalankan hal-hal yang wajib kita ikhlas jalankan karena ini adalah perintah Allah. Sholat 5 waktu, ya, bayar zakat dan sebagainya itu kita jalankan dengan keikhlasan. Bagi laki-laki, bagi bapak-bapak sudah mulai, ya. Apalagi kita sudah dewasa, umur sudah di atas 20, di atas 30, di atas 40 gitu, maka kita punya kewajiban bagi para laki-laki. Sholat bukan sekedar sholat, tapi kemudian kita sholat berjamaah, mengupayakan sholat berjamaah ke masjid. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Yang sholat di rumah itu perempuan, sholat di rumah itu wanita, ibu-ibu, kemudian mbak-mbaknya itu di rumah. Laki-lakinya di masjid. Kecuali ada uzur, ya. Misalnya dalam perjalanan yang tidak memungkinkan, maka ya boleh tidak berjamaah di masjid. Atau sedang tidak sehat boleh. Tapi kalau kita sehat hari ini, yuk kita mulai. Kenapa ini perlu ditegaskan, Bapak Ibu sekalian, di HNI nggak ada bedanya, kita bukan sekedar membangun bisnis, cari uang, tapi kita harus sampaikan ini dakwah, ada nilai-nilai dakwah yang harus kita sampaikan. Terus apalagi? Kita mulai kerjakan sunnah-sunnah sederhana yang mampu kita lakukan. Yang sederhana. Ya, yang pertama adalah ya diantaranya dari pola konsumsi. Ini untuk membangun imunitas tubuh kita, Bapak sekalian. Ya, mengerjakan sunnah-sunnah sederhana yang saya sebutkan tadi. Minum madu, ya, minum zaitun, ya, kemudian habbatus sauda. Ini diantara sunnah-sunnah yang sederhana yang Rasulullah praktekkan, sahabat praktekkan, dan mereka punya kekuatan fisik yang unggul, Bapak sekalian. Tentu juga bukan hanya konsumsinya, tubuhnya digerakkan, ya, olahraga. Ya, setiap hari minimal jalan beberapa menit, ya. Kalau belum terbiasa, belum punya mindset olahraga, minimal jalan beberapa menit lah. Habis sholat subuh itu jangan kemudian tiduran gitu ya. Ya push up 5 kali, 10 kali, jalan beberapa ratus meter. Itu sudah permulaan yang bagus, nanti ditingkatkan. Oke, kita lanjut poin yang kelima. Poin yang pertama omset, poin kedua customer satisfaction, kepuasan pelanggan, poin ketiga adalah cost reduction, menurunkan biaya, ya, diukur itu biayanya. Kemudian yang keempat adalah kinerja, ya, kinerjanya kita tingkatkan, lakukan PCA secara masif, terduplikasi, ya. Dimulai dari PCA itu adalah loyal pakai produknya, kemudian perbanyak cerita-cerita, dan kemudian ajak siapapun untuk kemudian bergabung. Bagaimana Pak supaya terukur PCA-nya? Maka buat daftar nama, Bapak Ibu sekalian. Yuk segera, nanti ini PR nih. Dibuat daftar namanya calon prospek, Bapak Ibu. Berapa banyak? Minimal 200 daftar nama. Minimal, Bapak Ibu sekalian. Buat 200 daftar nama, kemudian dieksekusi. Per hari 5-20 orang. Kalau mau lebih powerful, 20 orang. Saya tidak sekedar bicara, tapi saya sudah melakukan. 1 bulan penuh, per hari 20 orang. Minimal. Dan alhamdulillah terinstal sekali semangat gairah yang luar biasa. Sehingga kalau orang tanya hari ini, Pak, kok semangat banget sih di HNI? Kok kayaknya nggak ada gimana galaunya segala macam? Nggak ada, Bapak sekalian. Nggak ada, insya Allah dengan izin Allah nggak ada. Kenapa? Karena saya sudah install semangat itu dengan melakukan praktek prospecting 20 kali per hari selama 1 bulan. Nah, kalau sudah 4 pilar itu Bapak Ibu sekalian pahami, yuk kita praktekkan. Maka yang kelima sebagai sebagai pondasinya, pondasi bangunan untuk menghasilkan profit tadi, pilar 1 2 3 4, maka alasnya pondasinya adalah organisasi. Membangun tim yang mulai solid. Ya, membangun tim yang solid Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu, pilar 1, 2, 3, 4 itu ibarat bangunan yang nampak di atas. Ya, yang nampak di atas. Organisasi adalah alasnya. Nah, nanti kita akan masuk ke
poin selanjutnya, ya, yaitu poin 6. Sebentar. Kemudian 7, 8, dan 9. Ya. Alasnya ya dari bangunan itu, yaitu di pertengahan dia, maka itu adalah organisasi. Tanahnya ya, itu organisasi itu. Sebagai pijakan dari bangunan itu adalah organisasi. Bagaimana Bapak Ibu membangun kekuatan tim, ya, membangun kekuatan tim, maka Bapak Ibu sekalian melakukan upaya-upaya yang tadi saya sebutkan, diantaranya adalah melakukan duplikasi, ya. Duplikasi, kemudian membangun kedekatan hati dengan para mitra, mitra dibuat nyaman, ini sehingga nanti bertumbuh nih. Kemudian mulai membangun pilar-pilar yang ada di dalam tanah yang tidak nampak. Ibarat bangunan itu ada yang nampak di permukaan, ada yang di bawah tanah yang disebut sebagai pondasinya. Pondasinya Bapak sekalian. Karena kalau kita hanya bicara tentang omset, customer satisfaction, kepuasan pelanggan, kemudian kinerja yang baik, kemudian menurunkan biaya, maka Bapak sekalian akan menghasilkan profit, keuntungan yang semu, yang tidak kokoh. Maka perlu dibangun organisasinya, ditata, ya. Mulai sering adakan pertemuan rutin dengan mitra. Nah, kalau saya dengan tim leader di Bekasi, kadang-kadang teman-teman leader juga bawa mitra-mitranya ke agenda reboan. Jadi kita ngumpul setiap rebo, kopdar, agendanya jogging bareng, kemudian renang, ya, nyebur gitu ya. Dari yang belum bisa renang, setelah rutin akhirnya bisa renang, alhamdulillah. Ya, kita mulai membangun imunitas tubuh dengan bergerak, semakin bugar. Meskipun ada juga yang sudah 1 tahunan renang bareng kita, nggak bisa renang, ya nggak apa-apa, happy aja, biarin gitu ya. Yang penting tetap sehat, bergerak, bugar. Ya, mudah-mudahan nanti pekan-pekan berikutnya dia mulai termotivasi untuk bisa renang, ya. Dan orangnya ada di ruangan sini, BC Cikarang Barat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian setelah itu apa? Setelah proses tadi ya di agenda reboan, nanti kita adakan meeting, adakan sharing gitu ya. Kalau di rumah namanya home sharing. Karena ini di swimming pool, di kolam renang namanya SWS ya. SPS, swimming pool sharing ya. Sharingnya di kolam renang gitu. Ya, tapi kita sebut HS aja lah ya, home sharing ya. Setelah kita olahraga, kemudian bebersih, mandi segala macam, sudah cakep-cakep, udah ganteng-ganteng semua gitu ya. Sudah wangi, pakai minyak telon, minyak kayu putih HNI gitu ya. Maka kemudian kita sudah pakai pakaian rapi-rapi, kita adakan home sharing. Ya, waktunya nggak lama-lama lah ya. Sekitar jam 11 kurang gitu ya, sampai waktu zuhur. Ya, cukup sekitar 1 jam. Kita sharing-sharing, dan ini memberikan soliditas, membangun soliditas tim, membangun soliditas organisasi. Nah, teman-teman nanti mulai bangun, terserah. Ada ibu-ibu misalnya, oh saya suka senam dan saya punya mitra suka senam, ya bangun senam bareng gitu, ketemuan di mana di rumah siapa, senam bareng. Habis senam kemudian ya mandilah, kondong keringetan ya banjir. Mandi udah seger, udah cantik-cantik gitu, udah pakai minyak telon HNI, minyak kayu putih HNI gitu ya. Maka setelah itu ya ngopi bareng, ya boleh, kemudian ngemil-ngemil bareng, cemilan-cemilan sehat gitu ya. Nah, itu bagian dari upaya untuk mengeratkan hubungan dengan para mitra, dan ini adalah salah satu cara sederhana di HNI membangun organisasi yang kokoh ya. Organisasi yang kokoh itu bukan hanya strukturnya yang jelas, mentor mitra kalau di HNI, terus kemudian program-program, bukan hanya itu. Tapi yang lebih kuat, lebih powerful adalah ketika Bapak Ibu terjalinnya hubungan hati. Adanya kenyamanan ya, hubungan hati Bapak sekalian. Jangan rusak ya ukhuwah di antara kita dengan melakukan hal-hal yang kemudian membuat cederanya hubungan antar hati ya. Seorang mentor melakukan kecurangan, nggak boleh itu ya. Nggak boleh, ini harus diperbaiki. Maka kemudian
pilar yang keenam dari pilar bisnis yang kokoh adalah, ya, dari 9 pilar itu, yang keenam adalah noble honors atau niat mulia. Noble honors nulisnya gimana, Pak? Ya cari di Google lah ya. Ya, niat mulia. Niat mulia. Nomor 6 tuh niat mulia. Bapak Ibu berbisnis HNI tujuannya memang harus jelas seperti Pak Fadli sampaikan. Goalnya jelas, outputnya apa, berapa, kapan. Jadi uangnya berapa, itu kita target, iya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jangan hanya uang, gitu loh. Kalaupun uang ini untuk apa? Jangan hanya untuk kemudian kepuasan diri pribadi, kemudian kesejahteraan keluarga kita saja, tapi harus kita pastikan bahwa sebagian dari rezeki yang Allah karuniakan ini memberikan dampak maslahat buat umat, gitu Bapak sekalian. Ya, nanti semakin besar bonusnya, semakin banyak lagi rumah tahfiz yang kemudian kita bantu. Semakin besar bonusnya, semakin banyak lagi anak-anak duafa, orang-orang duafa, anak-anak yatim piatu yang kemudian kita berikan bantuan. Kayak gitu. Semakin besar bonusnya, kemudian membuat proyek-proyek amal, proyek sosial yang kemudian menjadi amal soleh kita. Harus kayak gitu. Ada niat mulia Bapak sekalian. Nah, kemudian seorang pebisnis harus memahami bahwa noble honor atau niat mulia seorang menjalankan bisnis yang pertama Bapak sekalian adalah bisnis sebagai sebuah aktivitas untuk membantu orang lain menemukan solusi dari masalahnya. Nah, ini penting Bapak sekalian. Jadi di bisnis itu Bapak sekalian, Bapak Ibu bukan sekedar memindahkan produk gitu ya. Zaitun, HNI, kemudian procumin, kemudian madu dan sebagainya, kopi dan sebagainya. Bukan hanya memindahkan dari Bapak Ibu sekalian kepada mitra yang kemudian beli, ganti jadi duit gitu. Bukan hanya proses itu. Bukan transaksional. Enggak Bapak sekalian. Itu hanyalah bagian dari proses yang harus dikerjakan. Tetapi spiritnya Bapak Ibu sekalian harus dimiliki adalah bahwa Bapak Ibu berbisnis adalah sebagai aktivitas untuk membantu orang lain menemukan solusi dari masalahnya. Artinya, kita ini sebagai problem solver. Orang punya masalah, orang punya apa hari ini? Misalnya sakit. Ada yang sakit diabetes. Maka kemudian ketika kita belajar setiap kamisan itu dengan corporate herbalis kita Pak Sudarmadi atau Ummu Sabil gitu ya. Maka kita dapat pencerahan, dapat ilmu. Maka kita bisa sampaikan ilmunya begini. Secara konsep pengobatan Islam begini. Ada konsep tubna ilallah, bertobat kepada ilallah, waraja'na ilallah, kembali kepada Allah gitu ya. Itu yang dikuatkan dulu. Setelah orang mulai dapat kliknya, baru kemudian kembali kepada unsur-unsur alamiah yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Kembali kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu pelajarannya ada di KHT Bapak sekalian. Ada di setiap Kamis. Maka ikuti Bapak Ibu. Free, gratis. Ya, modal kuota ya. Nggak bayar biaya pertemuan pelatihannya, tapi Bapak Ibu sekalian modal kuota. Nggak besar kok. Ini investasi kita, investasi ilmu. Penting, ikuti Bapak Ibu sekalian. Apalagi yang masih baru-baru, pastikan stay tune. Ikuti terus, jangan putus. Dicatat dan kemudian diamalkan. Maka kita bisa memberikan kepada orang lain. Kita sebagai jembatan solusi, gitu Bapak sekalian. Kita sebagai jembatan dari masalah orang lain untuk kemudian masalahnya selesai. Ya, kita memberikan solusi. Kehadiran kita di dunia ini jangan nambah masalah orang lain Bapak Ibu. Kita bisnis kok nambah masalah orang. Jangan Bapak Ibu sekalian. Kita berbisnis itu harus menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan umat hari ini. Permasalahan-permasalahan masyarakat hari ini Bapak sekalian. Masalah orang udah terlalu banyak. Apalagi di Indonesia. Dan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Karena selagi kita hidup di dunia, kita belum masuk surganya Allah, pasti ada masalah, pasti ada ujian. Maka kemudian ketika Allah hadirkan ujian, dan kita juga dapat ujian dari Allah, dan kita tetap bersabar, kita terus bersyukur, maka kemudian kita membantu orang-orang lain untuk belajar syukur, untuk terus bersabar, seperti yang kita praktekkan. Dan di antaranya adalah kita memberikan solusi. Yang sakit kita bantu, ya, solusinya kita pahamkan ilmunya, kemudian pakai produknya. Insya Allah sehat.
yang kemudian secara finansial belum mapan, ya, belum berkecukupan, kemudian dia cari-cari bisnis apa sih Pak, bisnis apa sih Bu, gitu ya. Maka kemudian kita hadir kepada mereka, Ibu, Bapak, ayo gabung HNI, gitu. Assalamualaikum, apa kabar? Ayo gabung HNI, gitu. Ya itu bahasa sederhananya lah. Itu caranya nanti Bapak Ibu kemas sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi di lapangan. Ya, ajak mereka gabung HNI. Tapi harus ada noble honors, niat mulia Bapak Ibu sekalian. Harus ada niat mulia dan itu ada di hati, ya, bukan di mulut Bapak Ibu sekalian. Oh, niat saya mulia kok, tapi di mulut aja, di dalamnya nipu gitu. Nggak boleh. Di HNI nggak boleh melakukan itu Bapak Ibu sekalian. Kita di HNI menjalankan bisnis ini, kita harus pastikan. Yuk, perbaharui niat kita, ya. Kalau bahasanya Pak Haji Imam, tajdidul niyah gitu ya, memperbaiki niat. Ini ada di depan saya soalnya, pakai peci, masya Allah luar biasa. Tajdidul niyah, memperbaiki niat, ya. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian di HNI ini kita perbaiki niat kita untuk apa? Noble honors, untuk menjadi wasilah jembatan kebaikan, menjadi wasilah bagi menjadi problem solver, ya, atas masalah-masalah yang orang sedang hadapi hari ini. Atau mungkin mitra Bapak Ibu sekalian sudah gabung lama di HNI, kok ya omsetnya nggak naik-naik, kok ya pangkatnya nggak naik-naik, kok bonusnya ya nggak naik-naik juga gitu loh. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu sebagai mentornya, ayo datang ke rumahku, ayo. Terus udah sampai rumahnya, gimana Pak solusinya? Kita nangis bareng, podo gitu, aduh. Sama ternyata nasibnya. Mentornya pangkatnya nggak naik-naik, omsetnya nggak naik-naik, bonusnya nggak naik-naik, utangnya nambah terus. Naudzubillah min dzalik. Nangis bareng. Ya nggak gitu sekalian. Kalau kemudian kondisinya sama, datang ke mentornya gitu. Yang LED-nya Pak Ahmad Fatwani, datang ke Pak Ahmad Fatwani. Kalau jauh ya telepon, video call, atau Zoom bikin bersama mitra. Gimana Pak? Kami pengen sukses Pak. Kami ingin berhasil Pak. Bantu kami Pak. Dimulai dari apa? Oh, mindset kata Pak Fatoni. Mindsetnya gimana Pak? Apa yang harus kami lakukan? Ditulis, dikerjakan gitu loh. Apa langkah-langkah strategisnya? Apa teknis yang harus dilakukan? Ditulis, dikerjakan. Insya Allah dengan izin Allah kalau dikerjakan, diikuti arahan-arahan mentor itu, maka Bapak Ibu Allah akan mudahkan Bapak sekalian. Kalau ikhlas belajar, ikhlas dalam praktek, Allah akan mudahkan Bapak sekalian. Bismillah. Akan dimudahkan semudah-mudahnya. Bahkan semudah membalikan telapak tangan. Saya meyakini Bapak Ibu bahwa sukses itu semudah membalik telapak tangan. Berarti nggak perlu kerja keras Pak. Bukan gitu. Kerja keras itu sekedar Bapak Ibu sekalian, sekedar untuk memantaskan diri kita bahwa kita dianggap oleh Allah layak, kita sudah berikhtiar. Itu aja. Kerja keras itu tidak selalu ada hubungannya dengan kesuksesan. Nggak selalu Bapak Ibu. Tetapi kita berikhtiar di hadapan Allah bahwa Allah telah berjanji, memberikan janjinya. Allah hanya akan merubah nasib satu kaum. Kita kan bagian dari kaum. Kaum itu kan kumpulan individu-individu. Berarti Allah juga hanya akan merubah nasib seseorang jika mereka berusaha. Nah, ada usahanya, ikhtiarnya Bapak Ibu sekalian. Kita melakukan PCA, loyal pakai produknya, kita cerita-cerita, kita ajak orang, kita bina mitra yang sudah gabung. Itu sekedar Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, sekedar sebagai sebuah ikhtiar. Ikhtiar Bapak Ibu. Memantaskan diri di hadapan Allah bahwa kita sudah berbuat, kita sudah melakukan upaya. Dan hasilnya serahkan kepada Allah. Maka kemudian ketika kita berharap, ya, hasilnya terbaik yang Allah berikan, maka pastikan keyakinan kita kokoh yang ada di pikiran kita, yang ada di perasaan kita, ya. Kita upayakan keyakinan kita kokoh dan itu adalah iman Bapak Ibu sekalian. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu, Allah Maha merubah segalanya. Malam jadi siang aja bisa Allah rubah, siang jadi malam juga bisa Allah rubah. Masa iya cuman merubah nasib seorang agen HNI yang bonusnya 100.000, 200.000, 500.000 menjadi 30 juta nggak bisa? Nggak mungkin nggak bisa. Pasti bisa Bapak Ibu sekalian. Pasti bisa Bapak Ibu. Mudah sekali bagi Allah. Kecil banget gitu loh. Cuma 30 juta. Lebih dari itu pun bisa. Tetapi sampai di mana upaya yang kita lakukan menjadi sebuah sarana ikhtiar kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita sudah sungguh-sungguh.
Kita sudah berikhtiar terbaik, itu loh. Kalau itu sudah kita lakukan, suatu saat pertolongan Allah akan datang. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan, kepayahan, ujian-ujian dari Allah, ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ada lagi yang kalimat yang lain, di ayat yang lain, ba'da usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan, gitu loh. Saya menganalogikan sederhana gini. Bapak Ibu, ketika kita berjalan ya. Sesungguhnya apa yang kita minta, ya, kita yakini dalam benak kita, kita yakini dalam kalbu kita, dalam perasaan terdalam kita. Kita minta dalam munajat doa-doa kita kepada Allah, ya Allah, sukseskan saya, ya Allah. Bahkan kita lebih spesifik, ya Allah, akhir Desember 2021, ya Allah, saya ingin, ya Allah, penghasilan saya 30 juta per bulan. Karena, ya Allah, saya pengen ini. Gitu. Sampai detail, ya. Kemudian bukan sekedar untuk pribadi keluarga, juga ingin punya amal-amal terbaik, amal soleh, kontribusi membangun peradaban umat. Sampai dijelaskan seperti itu. Dan sesungguhnya ketika kita sudah meminta itu sepenuh keyakinan, Allah sudah siapkan Bapak Ibu sekalian. Karena mudah, kecil bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah. Sudah siapkan di mana? Di bawah pijakan telapak kaki kita. Analoginya gitu. Kita tinggal tunggu aja, uang itu muncul gitu loh. Tapi kan ada prosesnya gitu ya. Kalau di HNI ya ditransfer, di AVO muncul gitu loh, di HNI cash, di e-wallet atau di rekening gitu ya. Kurang lebih itu sudah ada di bawah pijakan telapak kaki kita, Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian minta 30 juta bonus dari HNI karena ingin lebih mensejahterakan keluarga, karena ingin lebih banyak berbuat untuk umat, pengen punya anak asuh yatim, ya Allah, ingin bersama-sama Rasul di surga karena kemudian punya banyak anak yatim yang kemudian dibantu, dibiayai dan sebagainya. Maka ini niat-niat mulia ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yakini seorang yang beriman kepada Allah kemudian dia beramal soleh, maka Allah jamin kehidupannya. Allah akan mudahkan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nggak percaya, berarti kita kurang iman. Maka yuk sama-sama perkuat lagi keimanan kita, ya. Kemudian yang ketujuh, poin nomor 7, pilar ketujuh adalah spiritual. Bapak Ibu sekalian, ayo kita pahami Bapak Ibu, bahwa kalau bicara tentang profit, ya, bicara keuntungan di HNI, istilahnya adalah bonus, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu memahami bahwa itu bagian dari rezeki. Tetapi rezeki berbeda dengan uang, Bapak Ibu sekalian. Rezeki berbeda dengan uang. Berbeda, Bapak Ibu sekalian. Rezeki itu bukan hanya uang. Jadi berbeda. Uang itu hanya bagian dari rezeki, sehingga tidak sama. Nah, mudah-mudahan bisa difahami sampai sini. Nah, saya akan lanjutkan. Bapak Ibu, untuk kemudian kita mendapatkan rizki dari Allah, maka Allah janjikan di berbagai ayat di dalam surat dalam Al-Quran, ya. Di surat At-Tolak itu ada beberapa ayat menjelaskan bahwa orang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar. Orang bertakwa akan diberikan rizki dari arah yang tidak sangka-sangka. Orang bertakwa akan diberikan pintu keluar dari masalah yang sedang menghimpitnya, menimpanya, dari ujian kehidupan yang sedang dialaminya. Ini takwa. Maka bicara tentang konsep spiritual, dia terkait dengan amalan takwa kita, sehingga kemudian meningkat keimanan kita, meningkat ketakwaan kita, semakin banyak amal soleh kita, semakin taat kita kepada Allah. Maka insya Allah kalau sudah seperti itu, Allah akan karuniakan kepada kita rizki dari arah tidak sangka-sangka, rizki yang banjir, yang tumpah ruah, Bapak Ibu sekalian. Karena sudah ada rumusnya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kemudian Bapak Ibu, ini terkait juga dengan pembahasan kita di awal-awal. Banyak orang yang kemudian teriak gitu ya. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Saya kan ya Allah sudah sholat 5 waktu ya Allah. Saya sudah coba tambah sunnah-sunnah ya Allah. Saya tambahkan duha ya Allah. Saya tambahkan tahajud ya Allah. Saya bersedekah ya Allah. Saya juga udah umrah ya Allah. Saya bahkan sudah haji ya Allah. Gitu ya. Saya ini ya Allah, saya itu ya Allah. Saya baca Quran setiap hari ya Allah. Saya baca istighfar yang banyak setiap hari ya Allah. Saya bersolawat setiap hari ya Allah. Saya membaca berbagai zikir ya Allah setiap hari ya Allah. Tapi kenapa ya Allah kok masalahnya ada terus ya Allah? Nah, ingat pembahasan kita.
di awal, Bapak Ibu sekalian. Apa? Ada hal-hal yang kemudian bisa merusak potensi amalan takwa kita, berpotensi merusak ketakwaan kita kepada Allah, potensi merusak kualitas spiritualitas kita kepada Allah. Apa itu? Yaitu rasa yang merupakan penyakit-penyakit hati. Di antaranya iri, dengki, dongkol, dendam. Maka Bapak Ibu, kalau kita masih ada seperti itu, rasa-rasa iri yang negatif kepada orang, tetangganya punya mobil baru, aduh itu kok mobilnya ganti lagi aja. Kayaknya nggak bener nih orang nih. Udahlah, iri, dengki gitu loh. Nah, ini bahaya. Bapak Ibu, ini yang bisa merusak spiritualitas kita, nilai-nilai spiritual kita. Sebaik apapun Bapak Ibu beribadah kepada Allah, sebanyak apapun kualitasnya, maka akan dirusak dengan sifat-sifat tadi, dengan tindakan-tindakan kita, penyakit-penyakit hati tadi. Maka yuk, materi yang awal kita sudah bahas, kita kemudian ingat kembali. Ini nasihat buat saya pribadi juga, karena setiap kita manusia biasa, selantiasa yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas, ya, bisikan-bisikan, hembusan-hembusan setan dari golongan jin maupun manusia setiap saat, setiap hari, setiap saat itu masuk. Sehingga hati kita juga, kalau nggak kemudian kita doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, kita berdoa kepada Allah semoga hati yang mudah terbolak-balik ini Allah jaga, hanya kemudian terjaga di dalam agama Allah, di dalam syariat agama Allah. Mengikuti kemudian aturan-aturan Allah, menjaga kebersihan hati juga diantaranya. Nah, kayak gitu sekalian. Nah, kita masuk ke bahasan tadi. Amalan takwa, dia akan mendatangkan rizki dari Allah. Tetapi rizki tidak sama dengan uang. Rizki tidak sama dengan uang, ya. Maka kemudian Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu ingin rizki, ya, finansialnya besar, jadi rezeki itu luas, ya. Kita bahagia, kita lapang hati, kita memaafkan, itu rezeki dari Allah, ya. Kita perlu upayakan memang. Kemudian kita bisa nyaman konsumsi makanan, sementara banyak orang yang hari ini makanan harus dikurang-kurangin, dibatas-batasin, terus rasanya nggak karuan, ya, padahal makanannya enak misalnya. Maka bagi kita, ya, rezeki dari Allah, gitu, yang lebih dibanding orang lain, nah, diantaranya. Nah, kemudian Bapak sekalian, ketaatan kita terjaga, kita dapat teman-teman yang soleh, solihat. Alhamdulillah kita dapat komunitas HNI, Bapak Ibu sekalian, tersemangati melakukan banyak kebaikan, gitu ya. Maka kemudian ini adalah rizki dari Allah. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian ingin lebih serius lagi menambah rizki, ya, rizki-rizki yang lain, rizki di dalam finansial, ya, uangnya ingin banyak, duitnya ingin besar, maka yang Bapak Ibu harus lakukan adalah doing business, kerjakan bisnis. Kayak gitu. Ya. Maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, amalan spiritual atau amalan takwa ini akan membantu kita growth, bertumbuh. Kokoh Bapak Ibu sekalian. Ya. Dari poin 9 pilar, poin 1, 2, 3, 4, 5, ini poin yang sangat penting dari sisi teknis yang kita lakukan. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, bangunan bisnis di poin 1 sampai 5 ini menghasilkan profit yang besar hanya akan kokoh kalau kemudian hal-hal yang nggak nampak, ya, pondasinya yang di dalam tanahnya ini kuat. Yang pertama adalah tadi noble honors, niat mulianya harus kuatkan kembali, tajdid dunianya, ya, memperbaiki niat-niat mulia kita melakukan bisnis di HNI. Kemudian apalagi? Kemudian spiritualitasnya, amalan takwanya kita tingkatkan dan kita terus berdoa kepada Allah semoga ditetapkan dalam kebaikan dalam agama ini dan diistiqomahkan sampai akhir hayat, dan kita minta terus kepada Allah semoga Allah karuniakan husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, ya, dan berbagai zikir doa kepada Allah yang lainnya tentu. Kemudian yang ke-8, sebagai pilar ke-8 yang ini juga penting sekali Bapak sekalian. Penting kita miliki adalah leadership. Apa itu? Kepemimpinan. Kepemimpinan yang
kuat, strong leadership. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kalimat ya, bahwa pepatah ya, bahwa kualitas menentukan isi tas. Ini menarik nih. Kualitas menentukan isi tas. Isi tas, isi dompet, isi rekening, isi brankas gitu ya. Aset dan sebagainya. Kualitas diri kita ya, diantaranya seorang pebisnis, maka dia harus punya kualitas kepemimpinan yang baik. Ya, di rumah tangga, seorang ibu juga harus punya kualitas leadership yang baik bagi anak-anaknya. Seorang suami, ya, seorang ayah, dia harus punya kualitas leadership yang baik bagi keluarganya, istri dan juga anak-anaknya. Maka kemudian kalau seseorang punya kualitas leadership yang terus bertumbuh, dia terus belajar, dia terus tingkatkan, dia terus perbaiki, maka insya Allah ya, termasuk di bisnis. Kalau kualitas leadership dia di bisnis bersama mitra-mitranya, ya, poin tadi membangun organisasi ini berhubungan. Leadership ini kuat sekali Bapak sekalian, maka insya Allah akan terus bertumbuh hasil dari bisnisnya. Bapak Ibu, saya belajar kepada para banyak mentor-mentor bisnis, para leader-leader HNI maupun pebisnis yang lain. Dan satu kesimpulan yang saya dapatkan adalah mereka-mereka yang berhasil Bapak Ibu sekalian di berbagai bisnisnya, termasuk yang di HNI, diantaranya adalah mereka memiliki karisma yang luar biasa. Mereka memiliki pesona yang luar biasa. Mereka memiliki kualitas leadership kepemimpinan yang sangat luar biasa Bapak sekalian. Nah, leadership ini diantaranya adalah Bapak sekalian, kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Bagaimana meningkatkan leadership kita, yaitu lebih dulu mengerjakan sebelum mengajarkan, sebelum mendorong, sebelum meminta orang lain, para mitra melakukan. Maka Bapak Ibu, kalau di support system kita ada edukasi tentang bagaimana PCA 20 kali sehari atau prospecting kepada 20 orang per hari, maka Bapak Ibu sebagai leader, calon leader, maka sudah pernah melakukannya. Minimal selama 1 bulan full, nggak putus Bapak sekalian. Per hari 20 orang. Di mix boleh, online sebagian, offline sebagian. Jangan online semua juga. Karena kita perlu ketemu makhluk berwujud ya, yang ya ada orangnya gitu loh. Meskipun di online orangnya ada juga, tapi kita nggak ketemu. Tapi perlu ada yang kita ketemu. Kenapa? Karena kita akan semakin belajar menggali potensi-potensi diri kita dengan interaksi kepada orang lain. Langsung ketemuan. Ya. Kita akan membaca, melihat gesturnya, kita akan belajar, kita akan menyampaikan secara langsung, ya, direct communication, ya. Maka ini akan meningkat ilmu kita, pengalaman kita, dan kualitas diri kita. Ya. Menjalankan sebelum mengajarkan. Maka seorang leader itu harus menjadi doer, bukan sekedar talker. Nggak bisa dibilang leader yang baik, yang hebat, yang berhasil, yang bertumbuh, yang sukses, cuma dia bisa ngomong doang. Maka leader macam ini kita katakan you just talker. Anda cuma sebagai pembual aja, cuma bisa ngomong aja. Maka jadilah seorang leader, seorang agen yang kemudian menjadi leader, punya kualitas leadership ke depan bagi para mitra. Karena apa? Doer. Kita pelakunya Bapak Ibu sekalian. Kita sudah melakukan. Kita nggak sekedar bicara Bapak Ibu sekalian. Oh, saya jadi semangat banget ini. Karena pilar bisnis ini materi yang keren banget. Ya, kalau kita pahami, kita dalami, kerjakan Bapak Ibu, ini powerful sekali. Maka saya bersemangat. Karena di depan saya, di Zoom meeting ini, saya bertemu, saya berhadapan, meskipun secara online, tapi saya berhadapan dengan orang-orang yang punya gairah, punya semangat, punya motivasi. Dan insya Allah ke depan menjadi orang-orang yang menginspirasi lingkungannya, menginspirasi dunia Bapak sekalian. Takbir! Ini rasanya suara saya keluar dari studio Cikarang Barat nih, karena studionya belum punya peredam. Gak apa-apa, ya, semangat kita semua Bapak sekalian. Kemudian apa lagi? Ya, jadilah doer, jangan sekedar jadi talker. Do not just be a talker. Jangan cuma jadi orang yang cuma bisa ngomong, pinter ngomong, tapi praktek, ya. Praktek ada yang terbaik. Meskipun Bapak Ibu belum bisa
cakep, belum terlalu cakep, belum terlalu lihai ketika presentasi, ketika bicara, tapi sudah melakukan the best, Bapak sekalian. Ada salah satu leader yang saya sangat kagum luar biasa dengan kepribadiannya yang sederhana, tampilannya sangat bersahaja, nggak menunjukkan seseorang yang hebat gitu ya. Karena memang beliau seorang orang biasa aja, ya. Namanya Mas Puput Jaiman. Ini sering saya sebut-sebut, saya doakan beliau ya. Semoga tambah berkah, tambah sakinah, keluarganya tambah kokoh bisnisnya. Ini sangat menginspirasi. Karena beliau ketika dapat kliknya di HNI, ya sebelumnya sebagai penjual es keliling ya, Mas Puput Jaiman ini. Kemudian dapat kliknya di HNI, maka beliau berlari kencang luar biasa. Apa yang disampaikan Pak Fatwan itu beliau lakukan. Ya ini pelajaran di HNI memang. Beliau ikuti arahan mentornya, beliau lakukan apa? Setting goal, membuat goal, outputnya apa? Saya nggak ingat persis tahunnya, kalau nggak salah sekitar 2016-an beliau mulai tune in-nya, mulai seriusnya jalanin HNI. Kemudian ditanya oleh Ustadz Bagus sebagai mentor LED beliau. Karena waktu itu mentor di atas beliau belum LED. Jadi ketemu Ustadz Bagus ditanya, Mas Puput, akhir tahun ini, itu tanyanya masih di awal-awal tahun. Entah bulan Maret seperti sekarang atau April. Masih di awal-awal. Akhir tahun ini ingin bonus berapa dari HNI? Beliau jawab, berapa ya saya persisnya, kalau nggak salah 36 juta. Beliau jawab angka yang beliau inginkan. Sekian, itu refleks beliau sampaikan. Dan dengan izin Allah, ya, beliau melakukan upaya-upaya ikhtiar terbaik, memantaskan diri, PCA minimal 20 kali per hari. Kemudian, alhamdulillah, membangun tim solid, organisasi yang solid, ya, memberikan berusaha mewujudkan customer satisfaction dari para mitranya. Kemudian, alhamdulillah, kinerja beliau secara pribadi itu diduplikasi. Beliau punya kepribadian yang luar biasa, energik sekali, ya, leadershipnya cukup kuat, meski, ini menarik nih, ini yang menjadi catatan menarik, meski beliau bukan seorang public speaker, beliau belum terlatih sama sekali kemampuan bicaranya, ya. Kalau bicara itu, mohon maaf, saya bukan dalam rangka meremehkan, tapi saya berusaha mengangkat beliau. Kalau beliau bicara itu, banyak orang yang kalau melihat, kok nggak menarik, kurang menarik gitu ya. Karena datar gitu ngomongnya. Terus sering jeda. Apa namanya? Saya pernah ketika beliau presentasi itu saya bikin terus. Itu ada 50 kali dalam presentasi sekitar hampir 1 jam. Ada 50 kali lebih terus yang saya buat. Beliau katakan apa namanya. Tapi luar biasa Bapak sekalian. Justru saya salut. Dahsyat saya bilang. Keren nih orang. Dia presentasi biasa-biasa aja. Nadanya biasa-biasa aja, terus sering jeda dengan kebingungan, dia tanya gitu ya, ini untuk memancing memori apa yang ingin disampaikan, sampai 50, saya hitung, apa namanya, tapi saya bilang, ini orang keren banget, saya bilang gitu, saya nggak bilang, kok presentasinya jelek banget, enggak, saya nggak katakan itu, ini orang keren banget, kemampuannya masih biasa-biasa aja, tapi dia percaya dirinya luar biasa. Dia menunjukkan kualitas leadership yang luar biasa kepada mitranya. Dia maju, dia menjadi teladan, dia terdepan, dia melakukan lebih dulu. Dia doer, bukan sekadar talker. Nah ini Bapak sekalian. Maka Bapak Ibu yang mau berhasil di HNI, lakukan seperti itu. Lakukan seperti Mas Puput Jaiman. Lakukan seperti Pak Fatwani. Pernah kerja di pabrik sebagai pabrikes. Pernah jadi tukang tahu keliling. Sampai keling-keling luar biasa ya. Ini dahsyat banget. Tapi beliau punya goal yang besar di HNI. Punya keinginan sukses yang luar biasa. Dan beliau meyakininya. Beliau berikhtiar terbaik. Memberikan layanan terbaik kepada mitra-mitranya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, satu persatu impian beliau terwujud. Alhamdulillah. Kemudian yang ke berapa sekarang pembahasan kita? Ke 8 tadi udah, leadership. Yang ke-9 Bapak Ibu sekalian. Yang ke-9 adalah mindset seorang business owner dari Halal Network Internasional atau HNI. Bapak Ibu, pilar yang 9 ini juga sangat penting. Sesuatu yang nggak nampak di permukaan. Ini belief, ini keyakinan.
Dan ini harus dibangun dengan pemahaman. Maka Bapak Ibu, kalau poin-poin ya yang di bawah itu, di bawah nomor 5, 6, 7, 8 itu pondasi bangunan. Poin 1, 2, 3, 4 itu adalah bangunannya ya. Itu adalah bangunannya. Poin nomor 5 itu istilahnya tanahnya ya, datarannya. Maka kemudian poin 6, 7, 8, 9 Bapak Ibu sekalian itu adalah pondasi yang kemudian harus dikokohkan. Kalau Bapak Ibu punya noble honors, niat mulia yang bagus, yang kuat ya, yang strong sekali, maka powerful sekali. Bangunan sukses Anda akan kuat. Kalau Bapak Ibu punya kualitas spiritual yang terus terjaga kemudian meningkat, maka Bapak Ibu sekalian insya Allah dengan izin Allah, bangunan sukses Bapak Ibu sekalian, poin 1, 2, 3, 4, 5 menghasilkan profit bonus yang besar, itu semakin kokoh. Berkah Bapak Ibu. Kemudian poin nomor 8 yaitu leadership ya. Poin nomor 8 adalah leadership. Menjadi doer, bukan talker ya. Kapasitas menentukan isi tas. Oh ya, saya belum selesai ini yang di poin 8, mohon maaf. Ada poin-poin turunan lagi. Seorang leader adalah mereka yang visioner, yang paham tujuan Bapak sekalian. Dia paham tujuan dirinya dan tujuan timnya bersama ada di HNI. Dia paham tujuannya. Tapi kalau kemudian dia sendiri nggak paham tujuannya, kenapa saya di HNI sih? Oh, saya di HNI itu dulu diminta data sama kakak saya gitu loh, suruh daftar. Terus kenapa mas saya suruh daftar? Ya pokoknya daftar aja gitu. Kamu kan adik saya harus daftar gitu. Ya nggak tahu tujuan. Dia nggak jadi leader, dia nggak akan bertumbuh Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kemudian ada yang seperti itu dan ingin berhasil ya nggak apa-apa juga. Segera bangun kualitas dirinya, segera bangun tujuannya. Dan kemudian nanti seorang leader haruslah kemudian mampu menjelaskan tujuan kepada mitranya. Visi dia jelas. Seorang leader itu Bapak sekalian, dia mampu menceritakan indahnya lautan. Ah gitu. Dia mampu menggambarkan keindahan lautan. Dia mampu menggambarkan keindahan impian bersama bisnis ini Bapak sekalian. Itu seorang leader. Dia harus punya kualitas itu. Dia visioner Bapak sekalian. Kalau ada orang bilang, akhirnya bisnis ecek-ecek, lama hasilnya. Nah, tempo hari ya ada yang cerita gitu ya. Ini nih produk dari Australia ini bagus gitu loh. Buat penyakit-penyakit berat sembuh. Saya cuma katakan sederhana. Kesembuhan itu bukan dari produk. Hati-hati Bapak sekalian, bisa musyrik. Ikhtiar kita dengan zaitun, ikhtiar kita dengan habatus sauda, dengan madu. Kemudian jangan menjadikan iman kita terhapus Bapak sekalian. Nggak boleh. Yang menyembuhkan hanya Allah. Bukan kemudian produk-produk mahal dari luar itu. Bukan Bapak sekalian. Naudzubillah min dzalik. Bukan itu. Bukan juga produk-produk kita. Hanya dengan izin Allah. Niatkan kemudian ketika kita berikhtiar dengan produk-produk HNI, Bapak sekalian, ini dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka jadi ibadah. Kalau kemudian dosisnya tepat, penanganannya tepat, mindsetnya tepat, keyakinannya tepat, Allah sembuhkan insya Allah kesembuhan yang barokah. Karena kita memilih jalan sunnah dan halal, produk-produk halal. Kayak gitu Bapak sekalian. Tapi kalau kemudian nih, bisnis ini aja produknya bagus nih, testimoni sembuh banyak. Di HNI juga banyak testimoni sembuhnya Bapak sekalian. Tetapi jangan sampai mencoreng akidah kita, mencoreng keyakinan kita, sampai kemudian mendewa-dewakan produknya. Nggak boleh Bapak Ibu. Ini produk berkualitas iya, halal iya, ikuti sunnah Nabi, maka insya Allah ada keberkahan, kesembuhan Allah hadirkan. Itu berkah Bapak sekalian. Tapi kalau kemudian kita bicara, ini loh produknya bagus banget gitu loh. Dari Australia, dari mana gitulah ya. Udah banyak nih, stroke sembuh. Jangankan stroke, segerobak juga sembuh gitu. Ini penyakit asam urat yang kronis gitu, yang kakinya sudah bengkak, cepat sembuhnya. Jangan bicara kecepatan penyembuhan Bapak sekalian. Allah yang izinkan. Ini bicara konsep dasar penting sekali. Jangan sampai kita menggadaikan akidah kita. Bapak Ibu, ini perlu sering diingatkan. Terus kemudian seorang leader itu dia able to show the map of success.
dia mampu mampu menunjukkan peta sukses. Nah, gitu sekalian. Kalau Bapak Ibu menjadi mentor, itu leader dari para mitra, meskipun mitranya baru 1 orang, baru 2 orang, maka segera install keyakinan berhasil, keyakinan suksesnya Bapak sekalian. Able to show the map of success di bisnis saya ini. Gitu. Bapak Ibu mampu menunjukkan petanya. Karena sukses itu harusnya clear, jelas sekali Bapak sekalian, sejelas jalan pulang. Sejelas jalan pulang Bapak Ibu. Bapak Ibu masing-masing punya tempat tinggal, punya rumah. Maka kalau Bapak Ibu bepergian, ya mungkin ke kantor atau pergi keluar kota, kemudian ingin kembali ke rumah, maka Bapak Ibu paham, hafal jalannya sampai di rumah, ya, sampai di rumah. Begitupun kalau Bapak Ibu sekalian sebagai leader, sebagai agen HNI, sebagai leader dari para mitra, kemudian berharap sukses dan berharap mitranya sukses, maka Bapak Ibu sekalian able to show the map of success HNI. Bapak Ibu harus mampu menunjukkan peta suksesnya, sejelas jalan pulang Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak bisa, maka nggak mudah. Kalau masih belum paham, belum bisa, maka segera Bapak Ibu hubungi mentor terdekatnya. Mentor ED terdekatnya. Mentor LED terdekatnya. Kalau mentor LED-nya nggak bisa menunjukkan, nggak usah jadi LED. Gitu. Ditanya mentor LED selanjutnya. Ajak ngumpul bareng, ajak kopdar bareng, ngopi bareng, kayak gitu. Semangat Bapak sekalian. Saya tambah semangat ini jadinya. Kemudian Bapak sekalian, seorang leader. Ini leadership, kualitas leadership ini Bapak sekalian. Poin nomor 8, penting sekali. Seorang leader itu dia menjadi tour guide, bukan menjadi penjual tiket. Bukan travel agent, dia tour guide. Bedanya apa? Kalau penjual tiket itu, ya ini tiket ke Turki gitu, dia jualan tiket doang. Tapi kalau tour guide, dia paham Turki, dia sudah pernah sampai Turki, dia sudah paham detail Turki itu kayak gimana, lorong-lorongnya gimana, dan ketika membawa ke sana, orang ke sana, dia bisa jelaskan. Gitu. Dia sudah pernah sampai sana, dia punya pengalaman gitu loh. Begitu Bapak sekalian, Bapak Ibu yang hari ini misalnya pangkatnya manajer, senior manager, merekrut mitra baru. Pak, tangga pertama sukses itu naik peringkat manajer. Bapak Ibu sekalian sudah sampai manajer. Gitu. Jangan kemudian kita ngajak orang sampai berbusa-busa semangat. Gaya public speakingnya udah dahsyat banget karena memang sudah punya pengalaman. Tapi kemudian manajer aja belum pernah gitu loh. Maka segera yang belum manajer, segera manajer. Biar kemudian Bapak Ibu sudah menapaki tangga sukses pertama. Yaitu peringkat manajer 20%. Kayak gitu sekalian. Nah, clear ya? Nah, nanti akan meningkat juga kualitas leadership kita Bapak sekalian. Karena seorang yang kualitas leadershipnya bagus adalah doer. Dia pelaku. Dia pernah melakukan. Bukan talker. Bukan sekedar ngomong doang. Ah gitu. Nggak omdo. Oke. Berikutnya adalah poin nomor 9. Pilar bisnis nomor 9. Yaitu ini penting sekali. Mindset business owner. Ya. Tinggal 5 menit. Oke. Sudah hampir selesai insyaallah. Mindset business owner. Yang pertama adalah Bapak Ibu, produk yang dipasarkan adalah berkualitas terbaik di kelasnya. Adalah alhamdulillah HNI punya Bapak sekalian. Saya nggak usah jelasin detail lagi. Itu ada di penjelasan KHT juga ada. Silakan diikuti atau nanti ngumpul bersama mentor, mana buktinya produk kita lebih baik, ya. Ya salah satulah saya sebutkan contohnya pasta gigi. Pasta gigi kita harganya murah. Itu kata Bu Dokter Gigi Cahyani, mitranya Pak Fatoni di Sukabumi. Murah pasta gigi kita. Saya bilang, kok Bu Dokter bisa bilang murah? Kan yang harganya separuh itu juga banyak, saya bilang gitu. Enggak Pak, yang sekualitas itu Pak. Ya sebutlah, tapi saya nggak sebut merek ya. Merek-merek tertentu yang pasta gigi non deterjen, yang tidak berbusa, nggak ada deterjennya. Ini jenis pasta gigi yang aman untuk dipakai ya. Karena kalau pasta gigi banyak buih, busa, deterjen, maka dia bisa
memberikan kerusakan bagi enzim-enzim di mulut. Nah, ada beberapa merek di luaran yang harganya ternyata di atas 25.000, 30.000 gitu. Suara timbul tenggelam, masa sih? Enggak. Oh, jelas. Ya, teman-teman semua yang hadir di Zoom ini, kalau nanti ternyata ada suara yang naik turun, itu biasanya karena sinyal. Maka install kembali semangatnya, nanti rekamannya akan di-share ya, ditonton ulang kayak gitu. Tapi tetap nyimak ya, ikuti. Kemudian kita pastikan produk yang kita pasarkan bersama tim yang kita pakai, kita pasarkan, kita edukasikan adalah produk terbaik di kelasnya. Yang kedua adalah distribusi cepat dan efektif. Alhamdulillah HNI punya Bapak Ibu sekalian. Dan kita sudah ada di tempat yang tepat. Sudah ada sistem distribusi yang luar biasa, dari mulai gudang pusat sampai kemudian ke BC-BC, dan kemudian mendekatkan jarak DC, AC, DC, SC dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah 80% waktu seorang pebisnis itu adalah membangun orang, membangun tim. Jadi beda, ini seperti yang Pak Fanto sampaikan. Kalau pedagang itu 80% lebih waktunya digunakan untuk jualan. Kalau pebisnis yang ingin berhasil untuk punya 9 bisnisnya kokoh, profitnya nanti besar, bonusnya gede di HNI, maka 80% waktunya adalah untuk membangun orang. Dia PCA, dia merekrut, dia membina, merekrut, membina, merekrut, membina. Bukan jualan sendirian, enggak. Itu sudah dijelaskan Pak Fatoni tadi. Nah, berikutnya adalah seorang pebisnis yang punya mindset bisnis adalah dia rela kehilangan uang untuk dapat waktu. Bapak Ibu lakukan hari ini, gabung di HNI 30.000, itu kehilangan uang. Kemudian Bapak Ibu rutin beli produknya, sementara kehilangan uang. Bapak Ibu beli kuota internet, kehilangan uang untuk bisa prospek WA, untuk Zoom meeting. Bapak Ibu pergi naik motor, naik mobil, ya prospecting ke calon-calon mitra, pembinaan ke mitra-mitra, keluar uang. Tapi dalam rangka membangun tim, membangun bisnis, sehingga Bapak Ibu keluar uang sementara waktu untuk kemudian mendapatkan waktu terbaik dan uang yang akan kembali lebih besar lagi. Kayak gitu sekalian. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terakhir, fokus kepada membangun market, membangun pasar, ya, bukan fokus kepada produknya. Produk boleh datang, boleh hilang, ya, tapi Bapak Ibu sekalian membangun pasarnya, membangun marketnya. Bapak Ibu nggak fokus jualan satu produk, enggak. Jangan fokus MHS, jangan fokus extra food saja. Fokus kepada membangun market. Dan teknik pertama membangun market adalah PCA. Loyal pakai produknya, apapun produknya, selama di branding HNI, maka 200 poinnya Bapak Ibu sekalian produk HNI. Kayak gitu. Sesederhana itu, yes, sesederhana itu. Jadi kalau nanti extra food sudah nggak ada, ya ganti yang lain. Ada susu kambing, ada macam-macam. Oh ternyata MHS-nya nggak ada, ya pakai zaitun gitu ya. Nggak ada MHS, nanti kayu putih ada, pakai kayu putih dulu. Pokoknya produk HNI. Tidak fokus kepada produknya. Pokoknya produknya selagi di branding HNI, capnya HNI, kualitas terjamin terbaik di kelasnya. Udah kita percaya. Nggak usah lah cari-cari produk-produk. Oh dari ini nih harga sekian, testimoni banyak. Itu Anda akan menjadi pedagang selamanya sekalian. Apa salah Pak jadi pedagang? Nggak salah jadi pedagang. Tapi kalau kita sedang edukasi tentang bisnis, maka Bapak Ibu sekalian miliki segera mindset business owner HNI. Tidak fokus kepada produk, tapi fokus kepada bangun pasar. Nah ini Bapak Ibu sekalian 9 pilar yang saya jelaskan. Yang bangunan ada strip-strip, kemudian nomor 5 itu adalah bangunan bisnisnya. Poin 1, 2, 3, 4 yaitu omset, kepuasan pelanggan, biaya, menurunkan biaya, kemudian meningkatkan kinerja. Ini menghasilkan profit atau untung. Maka supaya kemudian profit dan untungnya terjaga, berkah, ya, kuat, kokoh dan terus bertumbuh, maka harus ada pondasi. Bangunan di atas itu harus ada pondasi kokoh di bawahnya. Apa itu? Nabal aners, niat mulianya. Kita harus install kembali, install ulang, tajdidun niyah. Niat mulianya apa? Kemudian spiritualnya. Unsur takwa ini spiritual. Laku takwanya.
kemudian leadershipnya terus belajar, terus ditingkatkan, menjadi doer, menjadi pelaku, bukan talker, bukan cuma bisa ngomong. Kemudian satu lagi yang terakhir adalah mindset business owner Halal Mart HNI. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami, dipraktekkan. Nanti silakan ditonton ulang rekamannya, tulis lagi, kemudian difahami lagi, konsep lagi, tulis lagi, tulis ulang sampai hafal, praktekkan, sampaikan kepada mitra dan menjadi bagian dari karakter kuat Bapak Ibu sekalian sebagai seorang pebisnis syariah HNI HPI. Terakhir banget. Ada resep sukses gitu, jos. 3 menit lagi azan zuhur. Baik, ada resep jos gitu Bapak Ibu berhasil. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu belajar dari yang proven, dari yang sudah membuktikan Bapak sekalian. Bukan belajar dari yang pinter ngomong, enggak. Kalau kebetulan yang membuktikan pinter ngomong, bisa ngomong, alhamdulillah. Tapi kalau kebetulan kurang cakap dalam bicara, enggak apa-apa. Yang penting dia sudah membuktikan, dia doer, dia bukan talker. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, totalitas, intensif dan fokus penuh ketika belajar dari orang yang proven itu. Jadi jangan kemudian Bapak Ibu belajar tapi banyak skip nih. Lagi belajar HP terus gitu ya. Lagi belajar malah ngomongin yang lain nggak jelas gitu. Ketika Bapak Ibu belajar kepada mentor, skip, taruh HP-nya, silent kan, ambil catatannya, dengarkan, siap ya. Kemudian postur tubuhnya tegak gitu ya. Dagunya diangkat sehingga semangat. Karena kalau kita turun gini, kita ngantuk Bapak sekalian. Nggak muncul motivasi, nggak keinstal. Tegak badannya. Gimana supaya bisa tegak? Kalsiumnya harus cukup. Konsumsi produk-produk HNI, susu kambing itu kalsiumnya tinggi diantaranya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ya. Yang ketiga adalah lakukan repetisi. Dari apa yang sudah Bapak Ibu pelajari, diulang-ulang, repetisi. Diulang-ulang sehingga nanti menjadi top of mind Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah menjadi top of mind Bapak Ibu, maka akan kuat menjadi belief, menjadi keyakinan. Kalau sudah jadi belief, jadi keyakinan, akan sesuai dengan hadis qudsi yang cukup panjang. Kalimat awalnya adalah indadonni abdi bi. Aku sesuai prasangka hamba kepadaku, kata Allah. Maka keyakinan kita yang selaras, maka Allah akan izinkan terwujud dengan mudah. Terima kasih, semoga berkah buat Bapak Ibu sekalian dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.